Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah masih banyak mukjizat Yesus yang belum dicatat, karena mukjizatnya masih berlanjut. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 20, ayat 30 dan ayat 31, yang berbunyi sebagai berikut. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 20, ayat 30 sampai ayat 31, tentang begitu banyaknya mukjizat Yesus, namun banyak orang masih sulit percaya. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi instan dan bukti visual, banyak orang merasa sulit untuk mempercayai sesuatu tanpa melihatnya terlebih dahulu. Kita hidup di zaman di mana melihat adalah percaya, telah menjadi prinsip umum. Namun, dalam Yohanes 20, ayat 30 dan ayat 31, kita diingatkan bahwa meskipun banyak mukjizat Yesus belum dicatat, yang tertulis seharusnya sudah cukup untuk menumbuhkan iman kita. Injil Yohanes ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan bahwa dengan percaya kepadanya, kita memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes menyadari bahwa tidak semua mukjizat Yesus dapat dituliskan dalam satu kitab, bukan karena mukjizat-mukjizat itu tidak penting, tetapi karena pesan utama dari semuanya adalah iman yang menyelamatkan. Dia menyatakan bahwa masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus yang tidak tercatat dalam kitab ini. Mengapa Alkitab tidak mencatat semua mukjizat Yesus? Ayat ini memberi kita petunjuk, yaitu karena karya Kristus belum selesai, dengan kenaikannya ke surga. Mukjizat bukan sekadar arsip sejarah. Mukjizat bukan hanya kisah masa lalu, tetapi masih berlangsung hingga hari ini, melalui kehidupan orang percaya, dan merupakan realitas yang terus terjadi sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Mukjizat adalah pesan hidup yang terus berlanjut. Yesus tidak berhenti berkarya saat Injil selesai ditulis, karena Ia adalah Tuhan yang telah bangkit, dan yang terus memelihara umatnya, sampai kedatangannya kembali. Ia melanjutkan karyanya melalui Roh Kudus di tengah-tengah umatnya, dan juga di dalam kita masing-masing. Tapi sayangnya, kita sering terjebak pada pencarian mukjizat yang spektakuler, seperti kesembuhan instan, mukjizat finansial tiba-tiba, atau keajaiban dramatis. Kita menuntut mukjizat yang mengguncang dunia, padahal Tuhan sering berbicara melalui hal-hal kecil yang luput dari perhatian kita. Mungkin itu melalui kesembuhan yang datang perlahan, damai yang melampaui logika, kekuatan untuk bertahan saat kita ingin menyerah, rezeki yang hadir tepat pada waktunya, dan perubahan hati yang keras menjadi lembut secara nyata. Kita seringkali tidak menyadari bahwa mukjizat sedang terjadi dalam hidup kita, karena kita hanya fokus pada mukjizat yang besar, spektakuler, dan dramatis. Kita lupa bahwa Tuhan juga bekerja lewat mukjizat kecil, napas pagi yang masih diberikan, keluarga yang tetap bertahan, pekerjaan yang cukup sehari-hari. Secara keseluruhan, itulah mukjizat. Dan banyak dari mukjizat itu tidak akan tercatat di atas kertas, tapi tercatat di surga, dan tercermin dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ingin kita perhatikan? 1. Jangan hanya mengejar mukjizat besar. Jangan menuntut mukjizat sebagai pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi lupa bersyukur untuk jantungmu yang masih berdetak. 2. Jangan biarkan keraguan menghalangi kita untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Jangan sampai kita melewatkan mukjizat-mukjizat Tuhan, hanya karena kita kurang peka akan keberadaan mukjizat yang terlihat biasa-biasa saja. 3. Latihlah kepekaan rohani kita. Belajarlah mengenali tanda-tanda mukjizat Tuhan dalam hal-hal kecil sekalipun. 4. Jadilah saluran mukjizat Tuhan. Tuhan ingin memakai ketaatan kecilmu untuk jadi berkat bagi orang lain. 5. Percayalah bahwa mukjizat masih terjadi. Jika engkau mau melihat mukjizat Yesus dengan mata imanmu, percayalah bahwa engkau akan menemukan Tuhan bekerja di setiap detail hidupmu. Jadi ingatlah lagi, mukjizat itu masih berlanjut sampai kedatangannya kembali. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan deklarasi iman ini. Tuhan, aku percaya kepadamu,
meskipun aku belum melihatmu. Aku membuka hatiku untuk menerima kasih dan kebenaran-Mu. Aku percaya, bahkan dalam hal-hal kecil, Engkau bekerja. Buka mataku untuk melihat mukjizat-Mu yang tersembunyi. Aku tidak menuntut bukti, aku memilih percaya karena firman-Mu cukup bagiku. Pakai hidupku untuk jadi bagian dari karya-Mu yang terus berlanjut, sampai Engkau datang kembali. Ulangi deklarasi ini setiap kali keraguan muncul, dan izinkan Tuhan menguatkan iman kita. Ulangi kalimat ini seperti mantra iman, nyanyikan dalam doa, dan biarkan itu mengubah cara pandangmu. Marilah kita berdoa melalui lagu ini. Sering ku lupa betapa besar kasih-Mu, karya-Mu nyata di hidupku setiap hari. Dalam nafas pagi, dalam langkah kecilku, tangan-Mu setia menuntunku. Mukjizat-Mu tak pernah berhenti sampai Kau datang kembali. Bukan sekadar kisah masa lalu, tapi nyata di hidupku. Buka mataku melihat kasih-Mu, dalam doa hening, dalam iman yang sederhana. Pakai hidupku menjadi saluran berkat-Mu, sampai dunia lihat Kau hidup dalamku. Mukjizat-Mu tak pernah berhenti sampai Kau datang kembali. Bukan sekadar kisah masa lalu, tapi nyata di hidupku. Bukan hanya mukjizat besar, tapi kasih-Mu setiap hari. Bukan hanya laut terbelah, tapi damai di hatiku. Mukjizat-Mu tak pernah berhenti sampai Kau datang kembali. Bukan sekadar kisah masa lalu, tapi nyata di hidupku. Bukan ajaib Kau tetap bekerja sampai nanti Kau datang mulia. Amin. Mataku melihat kasih-Mu, dalam doa hening, dalam iman yang sederhana. Pakai hidupku menjadi saluran berkat-Mu, sampai dunia lihat Kau hidup dalamku. Bukan hanya mukjizat besar, tapi kasih-Mu setiap hari. Bukan hanya laut terbelah, tapi damai di hidupku.